Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KPI, gimana kabarnya? Nah, episode kali ini KPI Podcast akan berbincang untuk teman-teman yang mungkin punya punya bayangan ataupun punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Kan biasanya kalau kita keluar negeri pikirnya kayaknya enak nih kesini, kayaknya enak nih kesini, kayaknya enak nih kesini, banyak enaknya ya. Tapi ternyata di balik itu semua pasti ada perjuangannya. Nah, di sini sudah hadir Pak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syifa. Waalaikumsalam Mas Vino, makasih udah diundang ke sini. Alhamdulillah. Ini Pak benar tadi prolog saya kan banyak mungkin mahasiswa yang nanti mau lulus dari KPI ataupun dari Betul. Fakultas Agama Islam ini pengen lanjutin S2 apa S3 di luar negeri. Betul. Bapak dulu sempat lanjutin ya? Ya, saya dulu S1 di sini Mhm. di Jakarta, Aha. terus kemudian sempat Ah, S2 ya. tapi nggak sampai selesai, tapi kemudian pas apply untuk beasiswa S3 diterima untuk S3 di sana. Waduh, Gitu. mantap. Di Amerika, Pak. Di Amerika, tepatnya di kota Bloomington, kampusnya namanya Indiana University Indiana di University. Bloomington, itu di daerah Midwest, jadi Midwest, tengah oke. baratnya Amerika lah gitu. Oke, ya. Gitu. Nah, di sini saya dapat contekan ternyata Bapak ini sebagai wakil dekan pertama di Fakultas Agama Islam. Selain itu juga ternyata Bapak pernah jadi takmir di Masjid Amerika kurang lebih 4 tahun. Bener itu, Pak? Itu hoax apa? Kalau pernah menjadi ketua takmirnya benar, tapi Benar. tidak sampai 4 tahun, cuma Oke. setahun saja. Setahun saja. Setahun saja itu sudah kenyang sekali. Sudah kayaknya. Tapi boleh dong Bapak ceritain awal mulanya kenapa Bapak memilih Amerika untuk melanjutkan studi S3? Iya, sebenarnya gini ya, kalau dulu saya kebetulan background saya bahasa dan sastra Arab, terus Oke. kemudian di Indonesia ini dulunya di awal-awal yang berangkat ke Amerika itu studi tentang sejarah peradaban atau filsafat Islam gitu. Tapi Oke. generasi itu tidak ada lagi. Mhm. Dulu generasi Nurholis Majid, Ahmad Syafi'i Ma'arif dan macam-macam gitu. Tapi setelah periode kesini banyak yang ilmu-ilmu dipelajari di sana itu di bidang political science, antropologi, Oke. sosiologi. Nah, saya ingin melanjutkan tradisi belajar tentang sejarah peradaban Islam itu di sana. Oke. Khususnya waktu itu minat saya di filsafat. Mhm. Filsafat. Nah, kenapa filsafatnya di sana? Filsafat Islamnya di sana karena beberapa tokoh yang tokoh di bidang itu ada pada Ada ngajar di di sana sana, gitu oke. ya. Kemudian dapat rekomendasi dan kemudian ke sanalah gitu. Oke. Jadi awal mulanya memang pengen melanjutkan dan mengenal tadi ya Betul. filsafat tadi ya Betul, Pak ya. filsafat. Intinya gini, waktu itu juga ada kan isu ada ilmu agama, ilmu Islam. Oke. Di UIN itu ada mau jadi UIN. Ah. Sebelumnya kan institut. Tapi gitu. mohon maaf itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2007 saya berangkat. Oke. Nah, yang saya promosikan ke pihak sponsor Fulbright dalam hal ini adalah saya ingin mencarikan pondasi filosofis bagi integrasi keilmuan ini nih. Ya gitu. Aduh, ini mantap juga ternyata tujuannya udah keren terus akhirnya keterima Pak. Keterima, alhamdulillah. Selama? Beasiswanya 3 tahun. Oke. Setelah 3 tahun harus berjuang juga bagaimana agar tetap bisa lanjut dan selesai studinya. Jadi beasiswa dari Fulbright itu 3 tahun disambung dengan kemudian ada teaching assistant sebagai asisten dosen di sana, sebagai ngasisteni research-nya profesor. Waduh, Ya. banyak pengalaman juga berarti Bapak. Tiap tahun harus menyambung hidup dengan beasiswa gitu. Nyambung hidup dengan beasiswa. Dengan Tapi beasiswa. yang menjadi takmir masjid itu setelah lulus apa saat-saat Itu saat-saat kuliah? ya saat-saat kuliah ya, kebetulan di sana itu tentu saja Muslim adalah minoritas. Ya. Muslim minoritas, tapi alhamdulillah kita punya satu masjid Mhm. yang sudah dibangun sebelumnya dan bangunannya termasuk salah satu bangunan yang cantik, Ya. paling cantik di Bloomington gitu, di kota tempat saya belajar itu. Setelah saya lupa tahun ketiga atau keempat saya di sana, baru kemudian saya aktif di sebagai takmir masjid, Takmir masjid. gitu, karena biasanya memang takmir sebelumnya itu dipegang kaum imigran dari Arab, Oke. dari Pakistan. Mhm. Mungkin mereka ingin sesuatu yang Yang exercise dengan sesuatu yang baru, dengan background yang baru gitu. akhirnya Dan biasanya kadang kalau ketua takmirnya itu dari negara-negara yang punya kecenderungan agak keras, ngototan gitu, tuh Agak agak panas itu tensionnya di masjid itu. di masjid itu. Tapi ya kalau orang Asia Tenggara kan agak cool aja Wah. biasanya. Makanya akhirnya juga dapet ya Pak ya. Tapi susah nggak sih Pak untuk seleksi
menjadi takmir di sana? Sebenarnya enggak. Sebenarnya karena nggak ada yang mau. Oke, karena nggak ada. Karena tuntutan tanggung jawabnya besar. Aha. Besar ya, nanti dia akan menjadi katakan ambasador atau duta dari komunitas muslim ke yang lain. Itu besar gitu. banget sih, Pak. Terus kemudian kalau ada yang salah, yang dipersalahkan pertama kali ya takmirnya gitu. Wow. Takmirnya. Tanggung jawabnya. Iya, satu misalnya apa itu namanya, debat soal kita mau mulai Ramadan apakah dengan moon sighting, dengan apa ru'yah atau dengan hisab. Itu tiap tahun sudah tradisi perdebatan yang nggak selesai. Terus kemudian ya dialog dengan komunitas Yahudi, dialog dengan komunitas Kristen, itu jadi di masjid. Atau bahkan kita itu pernah di masjid itu tiap Ramadan itu menyelenggarakan sholat di gereja, atau kita buka open house. Orang dari semua tradisi agama maupun yang ateis itu datang ke masjid untuk bertanya tentang apa saja tentang Islam dan agama-agama yang lain gitu. Sampai dibuka seperti itu ya, Pak ya, untuk ya. mengenalkan ajaran Islam. Mengenalkan Islam. Susah nggak sih, Pak, untuk apa ya, menyebarkan ajaran agama di tengah kota minoritas tadi? Ya, kalau nggak susah. Susahnya gini, kebetulan lingkungan yang kita berada itu kan lingkungan kampus. Rata-rata orangnya punya tingkat keterdidikan yang lumayan lah, yang cukup. Jadi penghargaan mereka terhadap minoritas itu bagus. Jadi kita relatif bisa gini, di tengah iklim Islamofobia, orang yang benci terhadap Islam dan segala macam itu ada. Nah, orang-orang di sekitar Bloomington itu adalah orang-orang yang membuka ruang buat komunitas muslim untuk berbicara. Jadi ada satu kejadian itu, misalnya salah satu komunitas anggota jamaah di masjid, orang Turki, dia punya kafe gitu. Terus kemudian yang punya ini pakai jilbab, sedang di depan kafenya. Kemudian ada orang lewat mabuk, kerudungnya diambil, terus kemudian dijedutkan gitu. Wah, itu memicu kemarahan bukan hanya komunitas muslim tapi juga komunitas-komunitas agama di sana. Dia mau ke wali kota, dia mau ke mana-mana, terus kemudian polisi kampus datang, apa yang bisa kita bantu dan segala macamnya gitu. Sampai kemudian yang ngejedutin tadi itu ya diperkarakan, ditahan gitu. Wow. Ya, di satu sisi memang ada itu itu namanya yang punya sentimen negatif terhadap Islam, tapi pada saat yang sama orang-orang yang membela itu juga tidak kalah sedikit gitu. Jadi salah satu tantangannya kayak gitu. Besar sih, Pak. Kalau di Indonesia kan mungkin ya banyak ya muslim, tapi ini saya udah nggak bisa berkata-kata lagi sih sebenarnya untuk masuk ke masyarakat yang minoritas muslim, kemudian apalagi Bapak di situ menjadi takmir di masjid. Alasan Bapak akhirnya pengen jadi takmir apa sih, Pak? Gini, macam-macam ya. Satu, sebenarnya ada teman saya dari Mesir yang dari sisi dia hafid Quran dan segala macam itu, yang sebenarnya saya merasa dia lebih qualified. Tapi dia malah mendorong saya gitu. Mendorong saya mungkin karena saya masuk kuliahnya lebih duluan ketimbang dia. Terus kemudian dia bikin yang mendaftarkan dia, tapi Bapak tahu kalau itu Bapak didaftarin? Iya, kesininya setelah didaftarkan saya baru tahu gitu. Dan lawannya itu adalah yang juga dicalonkan sebagai ketua takmir itu ada orang Maroko yang dalam tanda kutip menjadi semacam common enemy buat jamaah di situ. Jadi daripada milih dia mending inilah gitu kira-kira gitu. Jadi cuma 2 ya. Cuma 2. Dan itu pun saya nggak, pas pemilihannya saya nggak hadir di situ karena saya pas ada conference di Chicago. Ada sebuah conference tentang Islam dan kajian Timur Tengah. Saya presentasi di sana, dan setelah presentasi video conference saja dengan teman-teman takmir di Bloomington gitu. Pemilihan di sana gimana sih, Pak? Tadi dengan kalau kita kan pemilu dengan ya mencoblos atau apa, kalau di sana takmir juga dipilih dan diseleksi? Kurang lebih sama, cuma nulis nama. Nulis nama siapa Penyeleksiannya ya. Pak, adakah ya harus minimal setahun sudah pernah tinggal di situ? Minimal setahun ya, setahun untuk bisa mengenali
masjid, untuk mengenali komunitas di situ gitu. Ya, gitu. Wow, Pak, saya boleh juga ternyata ya. Tapi untuk ukuran Asia nih, yang apa ya, akhirnya pengen ke sana, terus pengen nyoba deh kayaknya jadi takmir masjid daerah gitu. Tapi nggak sedikit orang maksudnya gini, di hampir di semua kota di Amerika itu pasti ada komunitas muslimnya, dan hampir pasti ada masjidnya. Namanya bisa jadi masjid, bisa jadi Islamic Center, bisa jadi macam-macam. Kalau di tempat saya kan namanya juga masjidnya itu diberi namanya Islamic Center of Bloomington gitu. Islamic Center of Bloomington. Dan biasanya di sana itu juga masjid-masjid itu ada yang hire full time imam. Jadi yang disebut imam itu adalah orang yang memang bekerja ngurus masjid. Ngurus masjid itu ya dia jadi imam di situ, dia kalau ada konseling keagamaan dia juga available di situ dan segala macamnya. Dan itu digaji. Dan itu banyak yang dulu waktu saya jadi takmir itu yang apply dari Libya, dari Mesir, dari macam-macam untuk bisa jadi imam di situ gitu. Karena tingkat kebutuhan masyarakat di sana tinggi sekali terhadap pemuka agama, terhadap imam. Jadi istilah imam di sini agak sedikit berbeda. Kalau imam di sini kan imam sholat saja gitu. Nah, imam itu adalah satu posisi yang penting dan dihormati gitu. Itu agak berbeda dengan takmir. Kalau takmir itu secara manajemen saja, tapi takmir bisa meng-hire imam untuk itu tadi mengelola kegiatan keagamaan. Kalau kita perbedaan dari bilang di Indonesia imam ya cuman imam sholat, tapi di sana perbedaannya seperti itu jelas. Nah, kerjaan sebagai seorang takmir mungkin ibaratnya kasarnya seperti itu Pak. Kerjaan sebagai seorang takmir dia sama nggak sih sama di Indonesia atau ada perbedaan? Kalau takmir kurang lebih sama, lebih ke sisi kebijakan manajerial, pengaturan apa itu namanya, ngurus PHBI, Hari Besar Islam, Eid, terus kemudian ya kegiatan-kegiatan di dalam masjid, berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan pihak kampus, berhubungan dengan masyarakat luas gitu. Misalnya beberapa kali kita didatangi oleh FBI karena ada ancaman ke masjid. Ancaman itu telepon yang tiba-tiba mengumpat-umpat nggak jelas siapa yang diumpat. Itu sempat ada berarti Pak? Ada. Hampir setiap hari atau? Enggak. Ya sesekali lah. Kemudian kita laporkan ke FBI, terus kemudian mereka datang memeriksa terus kemudian dicek teleponnya dan segala macamnya gitu. Atau kadang tanpa itu pun kadang juga setahun sekali mereka beraudiensi dengan komunitas muslim di situ. Tidak hanya FBI tapi juga di kampus itu ada polisi kampus tersendiri. Itu juga sering datang ke kampus. Ketika ada penembakan di North Carolina, ada 2 mahasiswa muslim yang ditembak. Itu polisi langsung datang ke masjid. Apa yang bisa kita bantu? Pokoknya kalau ada apapun yang terasa mencurigakan, kontak kami langsung, kira-kira begitulah. Kayak gitu itu juga urusan takmir yang mengumpulkan jamaahnya, beraudiensi dengan pihak-pihak yang lain, atau tadi itu berhubungan dengan kita mengadakan dialog antar agama gitu-gitu, takmir yang mengorganize. Wow, itu ya. Kalau Bapak sendiri dari pengalaman Bapak selama di sana yang mungkin menyentuh bagi Bapak ataupun yang tidak bisa terlupakan selama jadi takmir di sana itu apa Pak? Banyak ya, mungkin banyak. Salah satunya gini, saya merasa bangga menjadi Muslim Indonesia. Kenapa Pak? Indonesia Kenapa? Saya merasa diapresiasinya gini. Kadang kalau orang Muslim dari tempat lain itu sulit untuk mendengarkan opini yang berbeda dari dia. Kalau punya opini keras harus jadi, yang lain apapun pendapatnya ditabrak begitu saja. Beberapa takmir yang terdahulu atau beberapa jamaah itu ngundang saya ke rumahnya gitu. Thank you brother for being so tough and listening to all of us. Artinya mendengarkan pendapat kita. Kalau ada orang yang emosi terhadap takmir, nggak langsung dibalas dengan emosi juga gitu.
perdebatan apapun itu ditanggapi dengan cool, didudukkan, diajak ngobrol bersama dan dipecahkan. Itu saya merasa merepresentasikan Muslim Indonesia dengan moderasinya gitu. Di sisi yang lain saya juga merasa tertempa secara mental untuk menghadapi orang dengan berbagai macam latar belakang, secara etnis, secara madhab, secara macam-macamnya gitu. Itu sih pelajaran yang penting gitu buat saya ya minimal. Wah. Gitu. Aduh. 1 tahun menjadi takmir, kemudian juga ya berdakwah di lingkungan setempat. Apa sih yang Bapak pikirkan selama di sana? Ya kan saya jadi penasaran, apa ya yang Bapak pikirkan selama di sana sampai akhirnya bisa, ya ibaratnya bisa bermanfaat. Iya. Jadi saya sebelum ke Amerika itu ketemu dengan senior lah gitu. Saya kebetulan dulu aktivis mahasiswa, terus kemudian sering ngobrol dengan beberapa orang. Terus ada satu kata-kata yang masuk banget ke saya gitu. Kira-kira artinya begini: lakukanlah hal yang terbaik yang kamu bisa. Ya di saat dan dimanapun kamu berada. Kira-kira begitu. Do your extraordinary things. Jadi gali yang terbaik dari kamu, berikan manfaat yang terbaik dari kamu. Kira-kira begitu ini pesan-pesannya. Jadi waktu saya di sana ya saya nggak mungkin punya kesempatan kedua. Ya. Kalau saya nggak ambil kesempatan untuk belajar. Jadi takmir itu tidak hanya saya yang serving, tapi saya juga learning gitu dari posisi itu gitu. Kapan lagi gitu. Jadi ya alhamdulillah banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Selain juga ada kesempatan terbaik buat saya memperkenalkan, 1, Islam Indonesia, kemudian 2, Islam itu sendiri terhadap masyarakat Amerika secara lebih luas gitu. Tapi mereka juga tetap apa ya Pak, open ya terhadap ternyata Islam di Indonesia itu seperti ini. Apakah mereka juga akhirnya tertarik banget nih kayak di Islam Indonesia lebih banyak nih budayanya dan sebagainya? Open, terutama kalau misalnya gini, setiap Ramadan itu ada buka bersama. Dan buka bersama itu biasanya minggu ini adalah minggu makanan Indonesia, ini makanan Afghanistan, ini makanan Tajikistan, dijadwalin. Kalau giliran menu Indonesia itu lumayan rame gitu. Menu-menu seperti rendang, bakso itu difavoritin gitu di sana ya. Iya. Dan ibu-ibu dan komunitas Indonesia, mahasiswa Indonesia juga senang sekali untuk bisa masak serving. Bahkan orang Indonesia yang non Muslim pun ikut juga untuk serving untuk buka bersama itu tadi gitu. Sekalian berkumpul sama masyarakat Indonesia, juga komunitas Indonesia Pak komunitas Indonesia di sana. Kemudian dia juga bisa dapat pelajaran setidaknya sudah ya dakwah sudah mengalir lah. Betul. Ya dakwahnya kalau kata ada seorang teman Habibie yang tinggal di sana, dia orang Syria aslinya. Jadi gini, dia juga pernah jadi ketua takmirnya. Dakwah di Amerika itu yang lebih kuat itu adalah dakwah bil halnya, bukan bil qaulnya. Artinya kalau kita menunjukkan kita sebagai Muslim itu perilaku dan macam-macamnya baik, orang yang respect dan kemudian tertarik ke sini. Gitu kira-kira. Makanya dia itu mengorganisir begini. Dia itu kalau di Amerika itu ada grocery, toko-toko swalayan. Toko swalayan itu biasanya makanannya yang hampir expired gitu dibuang. Nah, kemudian dia kumpulkan makanan-makanan itu yang hampir expired itu, tapi masih edible, masih bisa dikonsumsi, ditaruh di masjid dan siapa saja bisa ngambil ke situ. Orang Muslim maupun non Muslim. Dan dia juga menyebarkannya ke gereja-gereja gitu. Jadi dia berbagi makanan itu ke non Muslim maupun ke Muslim. Dan siapa saja bisa mengakses. Itu salah satu dakwah bil halnya tadi itu gitu. Dan dia juga menyewa satu mobil untuk bisa ngantar orang ke gereja kalau misalnya butuh. Serius Pak? Iya itu. Jadi itu yang ingin ditonjolkan adalah bagaimana kita menjadi ambassador of Islam. Iya,
and practice and action gitu. Bukan hanya kalau ceramah banyak yang bisa ceramah kata dia Iya, gitu. betul. Banyak yang bisa menyampaikan, ya Pak ya. Gitu. Tapi secara action apakah kita bisa, apakah kita bisa melakukannya, apakah kita bisa sanggup tadi Pak ya? Betul. Boleh dong Pak pesan yang ingin disampaikan kepada mahasiswa nanti yang mau keluar studi di luar S2 apa Pak S3? Iya. Jadi gini, kira-kira jangan takut terhadap hal yang baru. Hadapi setiap tantangan. Jadi kira-kira kalau teman-teman entah nanti dalam konteks studi, dalam konteks kunjungan atau apapun, berada di lingkungan yang mayoritas non-muslim, itu sesuatu pengalaman dan pelajaran baru yang sangat berharga gitu, yang sangat berharga. Just being there itu sudah learning. Jadi dimanapun Anda berada, kalian atau kita semuanya akan merasa menjadi duta Islam dan duta Indonesia, dan kita dalam tanda kutip terpaksa menampilkan kemampuan terbaik kita untuk menjadi duta Islam dan duta Indonesia itu tadi. Sedikit saja action kita tercoreng, yang rusak bukan hanya kita tapi juga negara dan bangsa, negara dan agama gitu. Dan agama. Jadi berada di tengah-tengah yang non muslim itu ternyata saya sangat berharga sekali ya kedudukan saya, kira-kira begitulah. Siapapun ya? kita. Jadi gitu ya, and do your best. Iya. Gitu. Jadi menganggap diri kita bahwa kita istimewa di situ, kita bisa hilangkan rasa ketakutan itu. Hilangkan rasa takut, rasa nggak pede, nggak apa. Yang penting and show the best of you. Gitu. Okay. Show the best of you guys. Yeah. Nah, terima kasih Pak Syifa di kesempatan kali ini. Ceritanya seru banget. Apa ya? Pengalaman menjadi takmir di negara yang terkenal, kemudian di minoritasnya ada Islam, dan kita banyak banget bisa kita pelajari dari segi cara kita berdakwah. Jadi kita ngasah skill lagi Pak ya di sana. Yang di Indonesia biasa aja, akhirnya keluar, wow, singa. Keluarnya kadang wow, kita diterkam singa gitu. Nah, untuk teman-teman KPI, sahabat KPI yang mau dengerin, boleh di podcast ataupun di YouTube kami di official KPI UMY, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih Pak Syifa, terima kasih juga teman-teman yang sudah dengerin ya. Jangan lupa untuk selalu berilmu, beradab, dan berdaya guna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.